jelas dan nampak keutamaan Aisyah. Kemuliaan Aisyah, besarnya kedudukan Aisyah, diberitahukan Rasulullah, anti zaujati fid dunya wal akhirah. Kamu adalah istri saya di dunia dan di akhirat. Masih banyak lagi riwayat-riwayat yang tidak terbatas jumlahnya yang menunjukkan kepada kita tentang besarnya kedudukan Aisyah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan masuk tentang beberapa keutamaan Aisyah, qadruha wa manzilatuha, tentang keutamaan Aisyah dan kedudukan Aisyah. Sebutkan, wa kanat imra'atun bayda'a jamilatan. Aisyah adalah seorang wanita yang sangat putih dan cantik. Wa min thamma yuqalu laha Humaira. Oleh karena itu Aisyah biasa dipanggil oleh Rasulullah dengan nama Humaira. Ya Humaira. Ya dipanggil ya Aish atau dipanggil dengan kalimat Humaira. Jelaskan karena kedua pipi dari Aisyah itu kemerah-merahan yang menampakkan kecantikan yang dimiliki oleh Aisyah. Maka Rasul sering memanggilnya dengan kalimat Humaira. Walam yatazawwad an-nabiyyu bikran ghayraha. Nabi tidak menikah dengan seorang perawan kecuali hanya Aisyah. Nabi tidak menikahi seorang perawan kecuali hanya Aisyah seorang diri. Maka itu disinilah sisi biasanya Aisyah sering berbangga-bangga dengannya. Disinilah Aisyah sering berbangga-bangga dengannya. Karena di antara istri Rasulullah tidak ada yang memiliki hal ini selain dirinya. Maka itu dia bangga-bangga dengannya. Di antaranya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bagaimana Aisyah berbangga-bangga dengan keutamaan ini. Saya adalah seorang istri yang satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah. Disebutkan, saya bacakan riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Aisyah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bagaimana Aisyah itu berbangga-bangga dengan keutamaan ini yang tidak dimiliki oleh istri-istri Rasulullah yang lain. Saya bacakannya riwayat Imam Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat kamu, hai Rasulullah, lau nazalta wadiyan, seandainya kamu singgah di sebuah lembah, wa fi syajaratun, di lembah tersebut banyak pohon, tapi qad ukila minha, tapi rata-rata pohonnya itu telah dinikmati buahnya, telah dimakan buahnya," kata Aisyah. Lihat cerdasnya Aisyah ya, dalam berbangga-bangga. Bagaimana ya Rasulullah, seandainya kamu singgah di sebuah lembah, yang lembah ini banyak pohon,
Tapi sayang, pohon itu telah dinikmati buahnya. Wa wajadta syajaran lam yu'kal minha. Tapi kamu dapatkan ya Rasulullah, ada tumbuh sebuah pohon yang belum dimakan buahnya. Lam yu'kal minha. Pohon ini belum dimakan buahnya. Fi ayyiha kunta turta'u ba'irat. Di mana kira-kira ya Rasulullah engkau akan melepaskan unta kamu? Ini cerdasnya Aisyah ya, dalam berbangga-bangga. Kira-kira di mana kamu akan melepaskan unta kamu? Kata Rasulullah, fil ladzi lam yurta minha. Jelas, saya akan melepaskan unta saya digembalakan di tempat, saya akan lepaskan unta saya di tempat yang belum pernah ada seorang pun menggembalakan ternaknya di situ. Untuk apa yang pohon ini kan sudah dinikmati. Saya akan gembalakan di tempat yang belum ada yang menggembalakannya. Ta'ani anna Rasulullah lam yatazawwaj bikran ghairaha. Yang diinginkan Aisyah di sini berbangga-bangga bahwasanya Rasulullah tidak menikah dengan seorang perawan pun selainnya. Nabi tidak menikah dengan seorang pun perawan selain dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini salah satu contoh sisi bagaimana Aisyah itu berbangga-bangga dengannya. Kemudian di antara keutamaan lain dari qadwah manzilatu Aisyah tentang kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha, walaupun telah banyak saya sebutkan tadi, kita menyimpulkan Aisyah adalah istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Ya, Aisyah Rasulullah meninggal, sedangkan kepala Rasulullah berada di pangkuan Rasulullah, berada di atas pangkuan Aisyah. Ya, saya sebutkan semua nanti riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Sekarang kita salah satu dari sisi keutamaan Aisyah dibanding dengan istri-istri Rasulullah yang lain, yaitu Aisyah satu-satunya istri Rasulullah yang langsung diwahyukan dari langit bahwa ini adalah istri kamu. Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang langsung dipilihkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah melalui wahyu kepada Rasulullah. Hal ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga riwayat Imam At-Tirmidzi. An Ibnu Abi Mulaika an Aisyah, dari Ibnu Abi Mulaika dari Aisyah, anna Jibril jaa bi suratiha fi khirqatin haririn hadra ila Nabi. Jibril membawa gambar dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang ditutupi dengan kain dari sutra yang berwarna hijau. Dalam riwayat yang lain disebutkan, urituki fil manami salasa layalin. Jadi perlihatkan tentang kamu ya Aisyah dalam mimpi saya sebanyak 3 malam. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Urituki fil manami salasa layalin. Jadi perlihatkan kamu
dalam mimpi saya selama 3 malam. Ja'a bikil malaku fi saraqatin min harir. Yang mana datang malaikat, dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan Jibril. Ya. Membawa gambar kamu yang ditutup dengan kain dari sutra. Kemudian malaikat ini berkata, "Hadhihi imra'atuka." Ini adalah istri kamu. Wa akshifu an wajhik. Maka saya pun buka. Fa idza anti fihi. Rupanya kamu ya Aisyah. Dalam riwayat yang lain, Jibril berkata, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Ini adalah istri kamu di dunia dan di akhirat. Jelas besarnya keutamaan Aisyah, bagaimana Rasulullah diperlihatkan dalam mimpi selama 3 malam tentang wajah dari Aisyah. Kemudian disampaikan, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Ini adalah istri kamu di dunia dan di akhirat. Ini adalah istri kamu di dunia dan di akhirat. Dia jelas ya keutamaannya. Sebelum kita masuk pada keutamaan berikutnya, saya akan bacakan dulu sedikit Qissatu Zawajil Mubarak, tentang kisah pernikahan yang penuh dengan berkah. Saya bacakan sedikit tentang kisah menikahnya Rasulullah dengan Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lamma tuwaffiyat Khadijah." Kata Aisyah, tatkala Khadijah telah meninggal, qalat Khawlatu bintu Hakim imra'at Utsman bin Maf'un. Maka Khawla bintu Hakim, istri dari Utsman bin Maf'un, dia pun berkata kepada Rasulullah di Mekah, "Ya Rasulullah, ala tazawwaj? Tidakkah kau ingin menikah?" Kata Rasulullah, "Man? Siapa?" Maka Khawla berkata, "In syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiban." Jika kamu menginginkan seorang perawan, ada. Jika kamu menginginkan seorang janda, ada. Maka Rasulullah berkata, "Faminal bikr." Siapa dari wanita perawan? Qalat ibnatu ahabba khalaqallahu ilaik Aisyata binta Abi Bakrin. Anak perempuan yang Allah ciptakan, anak perempuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang orang tuanya sangat kamu cintai, maksudnya teman kamu, yaitu Aisyah bintu Abu Bakar. Kemudian kembali Rasul mengatakan, "Famina sayyid." Kalau dari perawan atau dari janda siapa? Sauda bintu Zam'ah amanat bik, yang mana Sauda ini telah beriman kepada kamu. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ya, saya bacakan perkataan Imam Az-Zahabi tentang hal ini. Wa kana tazwijuhu biha isru wafati Khadijah. Bahwa Rasulullah menikahi Aisyah itu setelah wafatnya Khadijah. Fatazawwaja biha wa bi Saudata fi waqtin wahid. Rasulullah itu menikahi Aisyah dan Sauda dalam satu waktu. Ya. Dalam tahun yang sama. Dalam waktu yang sama. Summa dakhala bi Sauda fatafarra biha salasata awam. Cuma dia lebih dahulu masuk kepada Sauda dan dia menyendirikan Aisyah kurang lebih selama 3 tahun. Karena Rasulullah menikahi Aisyah
ketika Aisyah berumur 6 tahun. Dan dia masuk kepada Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Jadi 3 tahun. Jadi Rasulullah menikah dengan Saudah Aisyah berumur 6 tahun. Rasulullah menikahi Aisyah, Aisyah berumur 6 tahun. Nanti Rasulullah masuk kepada Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Maka dikata Imam Az-Zahabi, hatta bala bi Aisyah fi Syawal. Setelah 3 tahun lewat dari pernikahan Rasulullah dengan Saudah, barulah Rasulullah membina rumah tangganya pada bulan Syawal setelah kejadian Perang Badar. Ya. Jadi kesimpulan kita, Rasulullah berkumpul dan bersama Aisyah itu 3 tahun setelah menikahi Saudah. Tapi pernikahan dengan Aisyah itu dalam waktu yang sama dengan Saudah. Dan saya bacakan di sini. Fajat pada halat baita Abi Bakrin. Maka Khawlah bintu Hakim masuk ke rumah Abu Bakar. Fawajadat Umma Rumman Umma Aisyah. Maka dia mendapatkan Ummu Rumman, yaitu ibunya Aisyah. Faqalat ya Umma Rumman, mada adakhallahu alaikum minal khair wal barakah. Ya Umma Rumman, kebaikan apa dan berkah apa yang Allah akan masukkan kepada keluarga kalian? Arsalani Rasulullah akhtab alaihi Aisyah. Saya diutus Rasulullah untuk menyampaikan keinginan Rasulullah terhadap Aisyah. Kata Ummu Rumman, wadatu, ya jelas saya mau. Tapi tunggu dulu, intadiri Abu Bakrin, tunggu dulu bapaknya. Ya, ini menunjukkan adab ya. Jadi kalau ada laki-laki yang datang melamar, bukan perempuan yang mengatur semua. Ya, bukan perempuan yang harus menundukkan suaminya. Lihat adabnya Ummu Rumman. Iya saya mau, tapi tunggu dulu Abu Bakrin, karena dia lebih berhak bapaknya. Ya, Abu Bakrin bapaknya lebih berhak dari hal itu. Inta dari Abu Bakrin. Fa innahu atin, maka Abu Bakar pun datang. Faja'a Abu Bakrin, Abu Bakar pun datang. Maka Khawlah berkata, ya Abu Bakrin, mada adakhallahu alaikum minal khairi wal barakah. Kebaikan apa dan berkah apa yang Allah masukkan kepada keluarga kalian? Rasulullah mengutus kepada saya untuk menyampaikan keinginan Rasulullah terhadap Aisyah. Maka spontan Abu Bakar berkata, innama hiya bintu akhi. Dia adalah anak saudaranya. Maksudnya Abu Bakar menganggap Rasul itu adalah saudara. Tak usah panjang-panjang. Innama hiya bintu akhi, dia adalah anak dari saudaranya. Sampaikan ibarat ini. Tidak usah maksudnya, tidak usah malu-malu ya Rasulullah, tidak usah malu-malu. Aisyah itu adalah anak dari saudara kamu. Tidak usah malu. Faraja'tu ila Rasulillah fadzakartu dzalika lahu. Maka saya pun, Khawlah berkata, saya pun kembali kepada Rasulullah dan menyebutkan hal ini. Maka Rasul berkata, irji ilaihi, kembali kepada Abu Bakar, faquli lahu, dan katakan kepadanya, anta akhi fil Islam, kamu adalah saudaraku dalam Islam, wa ana akhuka, dan saya adalah saudara kamu, wa ibnutuka tasluhuli, dan anak kamu itu cocok buat saya, mencocoki buat saya. Fa'atat Abu Bakrin, maka Khawlah pun mendatangi Abu Bakar dan berkata, ud'uli Rasulullah faja'a fa'ankiuhu wa ana yawma idin ibnatu sittu sinin. Fa'atat Abu Bakrin, maka saya pun mendatangi Abu Bakar dan Abu Bakar berkata, panggilkan kepadaku Rasulullah. Maka Rasulullah pun datang dan saya nikahkan ya Rasulullah
Kata Aisyah, wa ana yauma idin ibnatu sittu sinin. Dan saya saat itu masih berumur 6 tahun. Saat itu saya masih berumur 6 tahun. Jadi sidang jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah ringkas dari pernikahan Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di sini ada bab sebelum kita masuk tentang keutamaan Aisyah. Saya ada bab di sini. Dalam bukunya ada bab, ya, yaitu Afdaru qadra jariyah al-hadisa as-sin. Ini penting sekali. Bagaimana akhlak Rasulullah di dalam mendudukkan, di dalam bermuamalah dengan seorang istri yang umurnya sangat muda belia. Sangat muda sekali, 6 tahun. Sama-sama 9 tahun. Maka dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah menikahi Aisyah, orang di rumah sudah rame-rame kumpul. Aisyah masih main ayunan. Nanti dicari oleh ummu rumah, di mana anak saya? Orang sudah sibuk di rumah, dia masih sibuk main ayunan. Digendong oleh ibunya, dibawa, didandankan, dipercantik. Bahwa dia tahu dia mau dinikahkan. Masih hadisah sinni, masih usia yang sangat muda. Nah, di sini ada bab penting sekali yang kita akan angkat. Bagaimana Nabi menyikapi dan bermuamalah dalam menghadapi istri yang umurnya masih kekanak-kanakan. Bagaimana Nabi bermuamalah menyikapi istri yang masih manja. Saya bacakan riwayat-riwayat yang banyak supaya teguran bagi para suami untuk memahami qadrah, ya, memahami tentang tabiat istrinya. Tidak semua istri itu sama tabiatnya. Ada yang manja, ada yang cerewet, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Seorang suami harus pintar, aqdaru, menempatkan setiap sesuatu itu pada tempatnya. Mudah-mudahan dengan membaca riwayat-riwayat yang banyak ini ada teguran bagi para suami yang kurang memahami akan kedudukan dan tabiat istrinya. Riwayat yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, laqad ra'aitu Rasulullah yaqumu ala babi hujrati. Saya melihat Rasulullah berdiri di pintu kamar saya. Wal habasya yal'abuna bil hiraf fil masjid. Dan orang-orang Habasyah mereka bermain perang-perangan di masjid. Wa innahu la yasturuni biridaihi. Dan Nabi sering mempermainkan saya, dia menutupi, menghalang-halangi saya dengan ridanya. Ya, kadang-kadang dia perlihatkan, kadang-kadang dia tutup, kadang-kadang ini. Atau Nabi menutupi saya dengan ridanya, likai anzura ila lu'abihim. Ya, saya lihatnya. Jadi saya melihat Rasulullah berdiri di depan pintu kamar saya, dan orang-orang Habasyah sedang bermain perang-perangan di masjid. Saya artinya,
Wa innahu la yasturuni biridaihi. Dan Nabi menutup saya dengan selendang yang dia miliki. Supaya likai anzura ila du'abihim, supaya saya bisa menyaksikan permainan perang-perangan yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah di masjid. Summa yaqifu min ajli. Nabi tetap berdiri karenaku. Bayangkan, subhanallah. Hatta akuna ana allati ansari. Sampai saya sendiri yang capek, maksudnya yang bubar sendiri. Allahu Akbar. Kata pengarang, faqdaru qadral jariyatil hadisasin harisu ala lahwi. Bagaimana Nabi memberikan kesempatan kepada seorang istri yang masih muda, kekanak-kanakan, yang masih ada keinginan untuk bermain. Dalam riwayat lain, fama ziltu anzuru hatta kuntu ana ansarif. Terus menerus saya menyaksikan permainan tersebut sampai saya sendiri yang bosan. Nabi tetap berdiri, memberikan peluang dan kesempatan bagi saya untuk menyaksikan perang-perangan tersebut. Dalam kisah ini jelas nampak bagaimana Nabi sangat memahami akan kedudukan istrinya yang masih kekanak-kanakan, masih diberikan kesempatan menyaksikan perang-perangan. Padahal istri Rasulullah sudah menjadi ummahatul mukminin. Nabi memahami yang begini-begini masih tidak bisa hilang, kekanak-kanakannya masih ada. Nabi terus berdiri, memberikan kesempatan kepada Aisyah untuk menyaksikan orang-orang Habasyah bermain perang-perangan. Maka itu berkata Syekh Al-Mustafa Al-Adawi hafizahullah dalam kitab beliau Fiqh Ta'ammul Baina Zawjain, berkata Syekh Mustafa dalam Fiqh Ta'ammul Baina Zawjain, dia berkata hendaknya seorang suami satu, memahami akan tabiat istrinya yang kurang akal dan kurang agamanya. Maka jangan sekali-kali dia sering dan selalu mengingat, mengungkit, membeberkan kesalahan-kesalahan istrinya. Bahkan hal yang harus dia maklumi, istrinya adalah wanita yang kurang akal dan kurang agamanya. Butuh dipahami. Jika dia mempunyai kekurangan 10, ingat 2 saja, yang 8 hilangkan, kata beliau. Subhanallah. Kalau istri kamu mempunyai 10 kesalahan, 10 yang kamu tidak senangi pada akhlak perilaku istri kamu, 2 saja yang kamu ingat, 8-nya kamu hilangkan. Supaya kamu maklumi, dia memang kurang akal dan kurang agamanya. Bahkan harus kamu pahami, ketika istri kamu telah memberikan kecukupan pada kamu, ingat-ingat, sering-sering mengingat kebaikannya. Walaupun istri kamu malas atau istri kamu cerewet, ingat siapa yang masakkan kamu setiap harinya. Ingat, kata Syekh, siapa yang masakkan kamu supaya terkubur itu cerewetnya.
yang kamu tidak senangi dari akhlaknya. Istri kamu begini, ada akhlaknya yang jelek. Ingat-ingat ketika kamu sakit, siapa yang urus kamu supaya terkubur akhlak jeleknya. Maklumi kurang akal dan kurang agamanya. Jangan kamu ingat-ingat, karena memang wanita itu tidak ada yang sempurna. Tabiatnya kurang akal dan kurang agamanya. Maka itu wajar Rasulullah betul-betul mendudukkan Aisyah sesuai dengan kedudukannya. Nabi bedakan kedudukan Aisyah dengan Sofia, Aisyah dengan Ummu Salamah, Aisyah dengan Juwairiyah. Rasulullah bedakan karena setiap sesuatu itu beda kedudukannya. Maka itu ingat-ingat, ya. Jangan sekali-kali kamu melakukan hal-hal yang istri kamu tidak senangi ketika istri kamu telah mencukupkan apa yang merupakan kebutuhan bagi kamu. Ingat-ingat kodrahnya, kedudukannya. Jadi dalam kisah ini jelas ya, teguran bagi para suami. Hendaknya seorang suami itu mendudukkan istrinya sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan akalnya lah. Kalau kita berbicara dengan orang gila, ya bagaimana kita mendudukkan dia sebagai orang gila? Kalau kita berbicara dengan anak-anak, bagaimana kita mendudukkan sebagai anak-anak? Kalau kita berbicara bersikap dengan orang yang kurang akal dan kurang agamanya, ya bagaimana? Pertanyakan sendiri. Ya, bukan orang yang sempurna akal dan agamanya. Maka itu sesuaikan dengan kodrahnya, kedudukannya. Contoh lain, bagaimana Rasulullah menempatkan kedudukan Aisyah pada tempatnya. Satu lagi, an Aisyah anna kanat tal'abu bil banat inda Rasulullah. Subhanallah, istri ini Aisyah itu masih sering bermain-main dengan teman-temannya, teman-teman perempuannya. Masih sering bermain-main, masih punya boneka padahal istri Rasulullah. Masih sering bermain-main dengan teman-temannya. Kata Aisyah, wa kanat tatini sawahibi. Teman-teman saya itu sering datang kepada aku ketika Rasul tidak ada. Bermain boneka nih, bermain ini, bermain ini. Fakulna yamkumna min Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, maka mereka semuanya bersembunyi. Tapi ketika Rasul telah pergi, keluar lagi bermain. Subhanallah. Nabi tidak marahi Aisyah, Nabi tidak tegur Aisyah, ya. Nabi tidak begini dan begini, tidak. Nabi berikan kesempatan. Ya, namanya juga anak-anak seperti itu. Ya, masih ada watak kekanak-kanakan yang dimiliki Aisyah. Jadi jelaslah dalam riwayat Imam Al-Bukhari ini, ya, bagaimana sikap Rasulullah dalam mendudukkan Aisyah yang masih kekanak-kanakan. Ini masih ada 3 riwayat lagi yang kita akan baca. Bagaimana Rasulullah menempatkan Aisyah sebagai seorang istri yang masih kekanak-kanakan, yang nanti kita akan mengambil pelajaran-pelajaran penting, ya, dalam berumah tangga. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rumahnya mau dia.